Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba lil amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khairan wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakaran fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabaran fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur dumateng Bapak, Ibu, Mas-mas sedaya ingkang kawula hormati, ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya pangapunten menika estu hakipun Allah Subhanahu wa taala ingkang waosi sedaya alam menika pinaka Rabbul alamin. Rabb menika artosipun ingkang nitahaken, ingkang ngatur sedayanipun, ingkang nyekapi sedaya kebutuhan kita, lan Rabb menika ingkang kita yakini bilih estu Allah menika maha sedayanipun. Terus kita bersyukur wonten ngasokan Allah ingkang sampun paring sedayanipun kagem kita wonten ing pagesangan menika, lan insyaallah kanthi syukur kita wonten ngarsa dalem Allah, Allah badhe paring nikmat. Nggih, kanthi nikmat ingkang dipun janjikaken Allah, la in syakartum la azidannakum. Menawi kita syukur wonten ngarsa dalem Allah, Allah badhe nambah nikmatipun. Tetes syarat tambah nikmat niku napa man? Syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niku pun jelas ayatipun pun dipun janjikaken Allah dumateng kita sedaya. La in syakartum la azidannakum. Menawa sira kabeh syukur, Allah ngendikaaken la azidannakum, temen
bakal ingsun tambah. Lah tentunipun monggo kita yakini menika pinangka sarana kagem tambahipun nikmat. Tentunipun kanthi tambahipun wujud kenikmatan mbok menawi utawi tambahipun raos nikmat wonten ing manah menika, utawi mbok menawi kanthi tambahipun wekdal kenikmatan ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita sedaya. Dados wujud tambah nikmat niku saged wujude, saged raose, lan ugi saged wekdalipun. Lan tentunipun pinangka syukur menika insyaallah kanthi pangandikanipun Rasulullah, in asobathu syarra'u syakaron fakana khairal lahu. Lan menawa wong-wong iman iku diparingi kahanan ingkang gampil, wonten ing kahanan kita menika longgar, tiang-tiang ingkang iman menika bersyukur, fakana khairal lahu. Ingkang kados mekaten menika Rasulullah ngendikaaken tumrape dheweke kuwi kebajikan. Niki ingkang dipun janjiaken Rasulullah, fakana khairal lahu. Jadi orang-orang yang bersyukur itu insya Allah akan senantiasa dalam kebaikan. Orang yang bersyukur itu insya Allah akan senantiasa dalam kenikmatan, dan Allah pasti menambah nikmatnya. Pitados boten, Pak? Pitados. Bapak Ibu sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, niki pun jam 8:30, kirang gangsal menit. Ngantos jam 9 nggih. Oh. Tesih dangu niku. Salajengipun salam sholawat tansah katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinangka tulodo wonten ing panggesangan menika kagem gayuh barokahipun Allah, kagem gayuh rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kagem gayuh rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah ngendikaaken kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kandhana Muhammad, menawa sira kabeh iku tresna marang Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, nek sira kabeh iki tresna marang Allah lan pengin tresna karo Gusti Allah, dawuhipun menapa? Fattabi'uni, mula padha ndereka aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan kecintaan menuju Allah itu mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai Allah, jika kalian ingin jalan cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Atas Allah janjiaken yuhibbukumullah. Allah bakal tresna marang sira kabeh. Terus nek kita niku nderek Rasulullah, ittiba dadosaken Rasulullah menika pinangka uswatun hasanah kita sedaya. Allah janjiaken Allah bakal tresna marang sira kabeh. Allah akan mencintai kalian semuanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lan Allah bakal paring pangapunten, nggih, bakal paring pangapura marang dosa kaluputan kang wis sira tindakake.
Terus jalan cinta Allah, jalan ampunan Allah itu hanya satu. Nopo? Fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau ingin bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jalannya apa? Yuhibbukumullah. Jalannya fattabi'uni. Maka Bapak sekecilkan ini, maka ikutilah aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saya ingkang dipun mulyakaken Allah, nyuwun pangapunten kawula wonten ing dalu menika dipun suwun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Nembe niki Pak kula sowan mriki tergi nembe ngertos sakniki masjid mriki mlebet kampung niki niku nggih kula nembe sakniki. Iku dipun timbali Pak Sri niki nggih. Supados sowan mriki matur wonten ngarsa panjenengan sami. Griya kula Sumbersari Perawatan Jogonalan. Jogonalan. Terus sakwetanipun Bangju Galmas. Terus Bang Galmas oke. Terus kampung kula mriku, terus wetan Bangju ler dalan kulon Masjid SMP Muhammadiyah Jogonalan. Jamaah kula kinten masjid menika. Terus nek bejang pinara pas keng tindakan pundi salat zuhur, asar, maghrib napa isya, syukur subuh mriku monggo pinara. Lah nami kula susila dipun sebat niku kenalane Pak nggih ajenge mosok kula matur ngantos jam 09.00 nganti ra ngerti sing ngomong ki jane sapa. Jane sing ngomong sapa ki ora penting, sing penting sing diomongke apa. Nek Rasulullah menika ngendikaaken undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang dia ucapkan, bicarakan, dan gak usah dihiraukan sapa sing ngomong. Ngoten Bu nggih. Nggih, kados pun boten sah digatoske sapa sing ngomong ki ra penting. Sing penting apa sing dia omongke. Ngoten nggih. Bapak Ibu sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah ingkang kawula hormati, wonten ing dalu menika nggih wonten ing ajeng kawula sampun ngaturaken salah setunggalipun ayat nggih wonten ing surat At-Taubah ayat 100 gangsal. Ayat 100 gangsal. Pun apal Pak nggih. Surat At-Taubah menika surat ingkang nomor pinten Bu? 9. Ayat 105. Monggo dipun bikak Pak. Gandeng sedaya nggih sami ngasta Quran nggih. Nggih wonten ing surat At-Taubah nggih ayatipun 100 gangsal. Nggih. Monggo dipun waos salah setunggal riyin niki boten panjang ayatipun. Wa qul malu fasayarallahu lana ngamalakum was wa rasuluhu wal mu'minun fasatur
ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terus wonten ing ayat menika Allah ngendikaaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah hai Muhammad, beramallah kamu, beramallah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa-apa yang telah kalian kerjakan. Terus wonten ing ayat menika Allah paring dawuh dumateng kita. Napa dawuhipun? I'malu. Napa Pak? I'malu wa qul i'malu. Katakanlah hai Muhammad, bekerjalah kalian. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Maka Allah akan melihat amal kalian. Maka tamuki Rasulipun wa rasuluhu wal mu'minun. Dan orang-orang yang beriman, demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para Rasul, kemudian orang-orang yang beriman itu melihat amal kita. Dan Allah mengingatkan wonten ing ayat menika fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah ngemutaken pilih kita mangkih menika badhe wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui, baik yang gaib ataupun yang nyata. Nah, Bapak Ibu saya kang dipun mulyakaken Allah, ayat menika ngemutaken dumateng kita bahwa hidup itu yang penting adalah beramal. Jadi orang hidup itu mesti punya aktivitas, dan aktivitas yang diinginkan oleh Allah itu adalah aktivitas kebaikan, amal soleh. Amal soleh. Mula Allah ngemutke, beramalah kalian maka Allah akan melihat amal kalian. Kita betinden kan bergerak. Orang yang beramal itu orang-orang yang melakukan sesuatu ya, dengan kenikmatan Allah, baik terkait dengan jiwanya, baik terkait dengan lesannya, ataupun terkait dengan anggota badannya. Jadi ada amal hati, ada amal lesan, ada amal perbuatan. Allah mengingatkan, beramallah kalian, Allah melihat amal kalian. Terus napa wae sing awake dhewe lakoni niku Allah ngerteni. Dan pasti Allah menilai. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan pasti Allah menilai. Makanya Allah hanya ingin kita beramal, dan Allah mengingatkan, Allah itu melihat kita. Allah melihat kita. Nah, sing dadi masalah niku selama kita hidup dengan perjalanan kehidupan kita,
dengan amal yang kita lakukan sehari-hari, sejauh mana kita ingat bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Sejauh mana kita merasa amal kita itu memang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi masalah. Dan sejauh mana kita meniatkan amal yang kita lakukan itu niatnya hanya ingin dilihat oleh Allah. Jadi beramalah kalian, Allah melihat amal kalian. Niku maksudipun beramalah kalian dengan niat hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan beramal karena hanya ingin dilihat oleh enek koncone semangat ning bareng ra enek koncone. Ini berarti menunjukkan apa? Bahwa amal kita itu tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi kita melakukan aktivitas banyak sekali dan kita tidak merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kita saged ningali nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun tangleti kalian malaikat Jibril terkait dengan ihsan. Akhbirni anil ihsan. Napa jawabipun Rasulullah? Napa Pak? Kabarkanlah aku terkait dengan ihsan. Ihsan itu napa toh? Baik, dengan kebaikan. Apa inti kebaikan? Rasulullah ngendikaaken antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi inti kebaikan sebenarnya di sini Pak. Niki teng hadis arba'in Nawawi menika wonten hadis sing nomor pinten kan? 2 nomor 3 terkait dengan akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku terkait dengan ihsan, kebaikan. Kebaikan itu adalah ketika kalian beribadah kepada Allah, ketika kalian beramal, maka seolah-olah kalian itu melihat Allah. Antabudallaha ka'annaka tarahu. Jadi kalian beribadah itu seolah-olah menghadap Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa demikian, paling tidak di dalam jiwa kita itu harus meyakini fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Ini inti kebaikan. Jadi orang-orang yang dia tidak merasa hatinya itu nyambung dengan Allah, yakinlah Pak, tidak akan hadir kebaikan sedikit pun dalam kehidupannya. Terus awake dhewe niku ora nyambung atine karo Gusti Allah, tidak pernah berinteraksi dengan Allah, maka tidak ada kebaikan dalam amal kita. Awake dhewe nindakake napa wae nek ra eneng sambungane karo Gusti Allah, apalagi tidak ada niatan sedikit pun ingin dilihat oleh Allah, Allah enggak akan melihat. Allah tidak akan memberi apa-apa kepada kita. Mula ayat niki jane luar biasa. Wa quli malu fasayarallahu amalakum. Beramallah kalian, maka Allah sebenarnya melihat amal kalian. Kira-kira nek awake dhewe ra pengen didelok karo Gusti Allah, mboten Allah ningali mboten? Tetep ningali, Pak. Tapi nilainya itu yang tidak ada. Allah pasti menilai. Kita ingin dinilai oleh Allah ataupun tidak, Allah pasti menilai. Cuma kalau kita tidak ingin dilihat oleh Allah, bisa dipastikan nilai kita di hadapan Allah itu gak ada. Saat ini 24 jam
sedina niku awake dhewe mlaku niku sing ternilai baik di hadapan Allah itu kira-kira pira? Nah, nek karepe ngoten 24 jam itu semuanya nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini Allah niku ngemotke bahwa Allah itu nanti akan mengembalikan kita. Kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yang maha mengetahui baik yang gaib ataupun yang nyata. Terus awake dhewe niki kelingano nek awake dhewe niku sesuk bali. Iki wae kula nggih nembe nggih ngertos enten kotak keranda. Kotak keranda ini ngemotke ayo sing diubeng iki kira-kira kelingan mati napa boten. Nah iki. Terus Bapak Ibu sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui terkait yang gaib dan yang nyata. Dan di sana nanti Allah ingatkan kita akan diperlihatkan apa-apa yang kita lakukan. Apa-apa yang kita lakukan. Kalau ingin nilai baik syaratnya satu, niatkanlah hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ingin dilihat oleh manusia. Nek wong sing pengen didelok manungsa niku jenenge apa, Pak? Riya, pamer, sum'ah, ingin dilihat. Kita ingin dilihat manusia. Jadi niki akan terjadi napa nggih? Istilahipun menika perbandingan. Jadi ketika manusia dalam amalnya itu ingin dilihat oleh manusia, pasti porsi ingin dilihat Allah itu kecil. Pasti. Tapi kalau kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja maka penilaian manusia itu sudah tidak penting lagi bagi kita. Nilai apapun yang dinilaikan kepada kita oleh manusia itu sudah tidak penting lagi bagi kita. Karena penilaian yang kita inginkan itu cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Nenten ayat menika Allah ngendikaaken wa qul malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian maka Allah melihat amal kalian, demikian juga rasulnya dan orang-orang yang beriman. Terus awake dhewe pengen becik teng alam dunya niki Pak. Cukuplah Allah menjadi penilai. Cukuplah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi bagian dari penilai kita. Karena apa? Karena ilmu nanti yang akan diantarkan oleh Allah menuju nilai Allah itu ya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mu'minun dan orang-orang yang beriman. Terus dalam hidup itu tidak usah banyak penilaian. Cukup Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Asal Allah dan Rasulullah itu menilai baik amal kita, dan juga orang-orang yang beriman pasti menilai baik amal kita. Nah, di luar itu nggak usah begitu dihiraukan. Karena harus pasti kalau Allah Rasulnya menilai baik dan orang-orang yang beriman itu menilai baik, sudah kan semuanya kebaikan ini jelas. Kalau penilaian yang lain itu masih mengkhawatirkan. Apalagi kalau kita tidak peduli dengan nilai Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, justru kita sibuk mencari nilai di luar itu. Marai pusing dan kita tidak akan pernah tentram dengan penilaian-penilaian semuanya nih. Nah,
Bapak Ibu sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, niki waquli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tesih seperempat jam. Terus ini jamnya terus lagi. Masih 15 menit. Ini satu ayat nih, Pak. Saya dibuat paham ya, Pak. Nah, satu ayat yang ini sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin yang perlu dihafal ya, Pak. Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini penting, ini luar biasa. Lajeng ayat salajengipun kawula aturaken surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra niku surat pinten ke-17. Ayat 36. Ini kita saya nyambung kalian ayat niki Bapak nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada. Napa niki? Okay. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Okay. Terus wonten ing ayat menika Allah ngendikaaken wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu mengetahui ilmunya, yang kalian tidak faham. Niki ayat menika Allah nyebutaken wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, kemudian wal fuada, fuad menika apa? Hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tetes semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetes ayat ini mengingatkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Nek mengikuti yang salah betul Pak. Melu oleh betul. Asal betul Bu, nek melu Bu. Niki catatannya, janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Nek melu oleh betul. Boleh. Kita boleh mengikuti ning duwe dasar. Wong Rasulullah menika uswatun hasanah, sebaik-baik tauladan. Terus karena beliau adalah sebaik-baik tauladan, maka kita itu menjadi pengikutnya. Kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmunya jelas. Kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah kepada Allah, yang kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas ilmunya. Dan nyambungnya dengan Allah dan Rasulnya ini sudah menjadi bagian dari keilmuan baku dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula napa mawon niku kudu ngerti ilmu.
Nek melu niku ya melu wong sing jelas wong ki sapa, neng ngendi, gaweane apa, sing dilakoni apa. Terus orang menganggere melu. Kita harus mendasarkan pada ilmu. Dan Allah mengingatkan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita dimintai bertanggung jawaban. Cara-carane wong nuntut ilmu ngoten Pak nggih. Nek wis ilmu niki entuk niku diuji. Awake dhewe ngamalke apa ora ilmu niku. Yang menjadi penilai adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi penilai kita Allah. Kalau kita ingin dinilai oleh Allah, maka ikutilah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ning sekolah niku nek awake dhewe pengen nilai baik ning sekolah ya melu ngilmune sing diajarke guru. Orang golek ilmu liya, insya Allah kita mendapatkan nilai baik di sekolah itu. Walaupun mungkin bisa jadi secara hati nurani kita protes, wah aku dunia orang ini orang manut, kira-kira nilainya berapa? Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita yakin betul bahwa Allah itu yang maha segalanya. Kebenaran mutlak itu milik Allah. Berarti ilmu yang benar secara mutlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, penglihatan, pendengaran dan hati kita dimintai bertanggung jawaban. Makanya kalau menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan anggota badan ini jangan main-main. Nek kira-kira ora iso tanggung jawab karo Gusti Allah, jangan dilakukan. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan penggunaan itu? Pertanggungjawaban kita adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Mula nek delok niku ya ilmune kudu ngerti apa yang harus saya lihat. Ini kira-kira di hadapan Allah bagaimana? Aku nek delok ngene iki kira-kira dosa apa ora? Niku penglihatan. Kalau saya melihat kayak begini, kira-kira pengaruhnya terhadap otak saya apa? Terus atiku piye? Itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penglihatan, pendengaran, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar dalam kehidupan ini ada bertanggung jawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe ngaji niku kita juga harus mempertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siaplah bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya adalah secara ilmu. Dan kalau kita ingin selamat, kembalilah kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian semuanya berperang. Wa huwa kurhul lahum, walaupun perang itu tidak kalian sukai. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu akan mencelakakan kalian. Wa huwa syarrul lakum. Dan akhir ayat napa sing dingetikake Allah? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, sedangkan kalian semuanya itu tidak tahu apa-apa.
Makanya kalau kita ingin tetap dalam kebaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ikutilah ilmu Allah, ikutilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diturunkan oleh Allah, dan ikutilah pempraktek utama dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pempraktek utama Al-Quran itu adalah Rasulullah. Quran yang berjalan itu adalah pada diri pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane pengen praktekin Quran niku gampang, Pak. Dewek Rasulullah niku wis praktekke Quran. Karena Quran yang berjalan itu ada pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus kita paham, kita harus bertanggung jawab. Kalau enggak demikian, nanti peristiwa-peristiwa yang akan berbalik, berbolak-balik itu akan kita rasakan. Mulai menurut Allah mendikatkan, bisa jadi kita mencintai sesuatu pada sesuatu itu enggak baik untuk kita. Atau sebaliknya, kita membenci sesuatu pada sesuatu itu baik untuk kita. Ini apa sebabnya? Sebabnya karena sejak awal kita tidak mengikuti ilmu Allah. Kalau bukan Allah yang kita ikuti, Rasulullah yang kita ikuti, maka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi semuanya akan berbolak-balik. Jane salah ning rumangsane bener. Nggih betul. Berapa banyak orang yang lebih suka dengan kemaksiatan daripada kebaikan? Nek bengi niki kon pilih neng omah linggo ngadep wedang teh lagi panas kendel karo nonton TV. Nek kan pilih nonton, pilih ngaji napa boleh neng omah? Ini berarti mengikuti ilmu Allah. Nek wis ora gagas karo Gusti Allah, pilih mesti beda. Dia akan memilih di rumah daripada neng masjid ngaji wis linggo ora bebas ngantuk ya dia. Ini jadi makanya bisa jadi kita mencintai sesuatu pada sesuatu itu enggak baik. Bisa jadi kita itu membenci sesuatu pada sesuatu itu baik. Maka Allah mengingatkan di akhir ayat, wallahu ya'lam, Allah yang maha mengetahui. Kalau kita ingin tetap baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, jadi kita mencintai yang baik, membenci yang tidak baik, maka ikutilah ilmu Allah. Dan Allah mengingatkan wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian semuanya itu tidak tahu apa. Terus awak dhewe kira nyambung ro Gusti Allah, ra nyambung ro Quran, tidak pernah menjadikan Rasulullah itu menjadi napa nggih? Dasar kita melakukan amal, ya, maka yang terjadi adalah demikian. Jadi berapa banyak orang melihat tapi justru lebih suka melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Bisa jadi malah dia lebih suka melihat yang bermaksiat daripada harus melihat membaca Quran, daripada dia harus duduk di pengajian. Maka semuanya dipertanggungjawabkan, Pak. Termasuk perasaan, Pak. Terus di dalam jiwa itu ada perasaan, tapi kita mengalir perasaan apa-apa. Pernahkah kita punya rasa takut, khawatir? Nggih, Bu. Pojam sama niki. Kira-kira khawatir kita, takut kita itu nilainya baik atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini kembali ya. Terus apapun yang kita lakukan, kita kembali kepada nilai Allah itu insya Allah baik. Terus sampai dalam posisi di dalam jiwa pun kita akan berusaha mendapatkan nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian hati kita pun, apa yang kita rasakan dalam perasaan kita, karena kita ingin dilihat oleh Allah, inginnya itu perasaan yang mengalir itu nilai baik di hadapan Allah. Kira-kira cinta kita yang mengalir ya dalam kehidupan ini cinta yang diridhoi oleh Allah atau tidak?
Kira-kira keberanian kita, kalau kita punya rasa berani yang memang betul-betul mendapatkan nilai baik di hadapan Allah atau tidak. Ojo neng kulah wae wedi mergo peteng. Neng sementara karo siksane Gusti Allah ora wedi. Nah, ini berarti perasaan takut yang mengalir itu adalah perasaan takut yang tidak pas. Mestinya rasa takut, rasa khawatir itu hanya kepada Allah. Dengan yang lain itu mestinya sudah tidak ada kekhawatiran dan ketakutan lagi. Niku nek ilmune manut karo Gusti Allah. Tapi berapa banyak orang justru yang lebih takut dengan urusan dunianya, sementara urusan akhirat mereka tidak takut sama sekali. Ini pengelolaan rasa. Ini baru rasa takut belum perasaan yang lainnya. Maka Allah mengingatkan wal fuada, termasuk hati kita, apa-apa yang ada di dalam hati kita terkait dengan keyakinan kita, terkait dengan perasaan-perasaan yang mengalir di dalam hati kita. Allah mengingatkan semuanya itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yo awake dhewe sakniki nggih bismillahirrahmanirrahim nggih, kita niatkan hidup itu semuanya untuk ibadah, karena memang Allah menginginkan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira abot apa eneng? Insyaallah nek atine iki wis nyambung karo Gusti Allah, tidak ada yang berat. Abot niku awale ning bar niku insyaallah enteng. Nek dipikir-pikir ngoten nggih, kira-kira sing do maksiat ngoten niku ya abot ora? Rekoso ora? Rekoso. Tapi karena sudah begitu menikmati, akhirnya kok rekoso ya dilakoni. Wong saiki misale wong sing wis bajut kecanduan ngoten niku nek ora iso nglakoni ngoten ya mumet tenan. Nggih mboten. Bahkan sampai kemudian menghalalkan segala cara apapun dilakukan demi untuk bisa memenuhi apa yang dia inginkan karena wis bajut kecanduan. Ku ya rekoso. Butuh tenaga, butuh waktu, butuh pengorbanan. Ini pengorbanannya sing salah. Dan dia merasa nikmat. Kita insya Allah bisa demikian, Pak. Pengorbanan kita, kesungguhan kita, waktu kita, dan kita bisa merasakan nikmat dengan semuanya itu asal mari lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kenikmatan kita akan diarahkan oleh Allah dalam hal yang baik, bermanfaat, asal nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih 5 menit mohon masih kebablasan akhir kawula matur wonten ing dalu menika. Bapak Ibu sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika wonten tempatipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi